Assalamualaikum teman-teman. Hai sobat anak Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat walafiat. Oh ya, kami dari Forum Anak Kabupaten Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Teman-teman, kalian pastinya sudah mengetahui bahwa saat ini Indonesia dan dunia dilanda oleh suatu pandemi yaitu COVID-19 atau Corona. Nah, pastikan kalian nonton video ini #di rumah aja ya. Yuk kita simak videonya. Tahun 2020 ini telah diramaikan dengan adanya penyebaran virus corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan dalam menghadapi infeksi virus corona ini. Sebelum bahas lebih lanjut, ada baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu apa sih virus corona itu? Nah, virus corona adalah keluarga besar virus yang menginfeksi saluran pernafasan atas mulai dari ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Namun, ada beberapa jenis virus corona yang bisa menimbulkan penyakit lebih serius lainnya, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Virus corona telah menyebabkan wabah di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan telah menyebar ke berbagai negara di dunia hingga saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization telah menyatakan darurat kesehatan global dan menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi global. Teman-teman tahu nggak sih kalau virus corona ini bisa menyerang siapa aja dan nggak mandang usia. Jadi kita sebagai anak Indonesia harus berhati-hati ya. Lalu dari artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO menyatakan bahwa orang yang lanjut usia dan orang yang memiliki penyakit kronis namun nggak menular itu rentan terkena virus corona. Karena sistem imun mereka lebih rendah ketimbang kita. Jadi, virus tersebut gampang masuk ke tubuh mereka. Jadi, intinya semua bisa terkena virus corona, namun yang lebih utama adalah orang yang lanjut usia dan orang yang mempunyai penyakit kronis namun gak menular. Hati-hati ya teman-teman. Halo anak Indonesia, kalian tahu nggak sih apa tujuan kalian belajar di rumah? Nah, perlu kalian ketahui, tujuan kalian belajar di rumah itu untuk memutuskan rantai penularan dari COVID-19. Sekarang, bagaimana ya cara penularannya? Yang pertama, tidak menjaga kebersihan setelah bepergian. Yang kedua, terjadi interaksi dengan banyak orang. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang apa sih COVID-19 itu. Yang keempat, tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Yang kelima, kontak dengan benda yang sering tersentuh. Yang keenam, tidak menjaga kebersihan tangan. Yang ketujuh, tidak isolasi diri setelah kita kembali dari wilayah pandemi. Jadi, itulah beberapa cara penularan yang dapat mempercepat proses penyebaran dari COVID-19. Halo anak Indonesia, kalian tahu nggak ada beberapa cara mudah yang kalian dapat lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, kita harus tetap berada di rumah atau stay at home. Yang kedua, kita harus menjaga jarak. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan masker ketika kita akan bepergian. Kita sebagai agen 2P harus bisa menjadi pelopor dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan cara melakukan beberapa cara pencegahan. Yang pertama, tetap tinggal di rumah atau stay at home. Kenapa sih kita harus tetap tinggal di rumah? Karena dengan kita tetap tinggal di rumah, kita dapat mengurangi kontak secara langsung dengan manusia, sehingga dapat mengurangi rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, jaga jarak atau social distancing. Kenapa juga kita harus jaga jarak? Karena virus corona dapat dengan mudah menyebar dari orang yang satu dengan orang yang lainnya. Sehingga dengan kita jaga jarak antara 0,5 sampai 1 meter bisa menghambat penyebaran COVID-19.
Yang ketiga, pakai masker ketika berpergian. Cara pencegahan COVID-19 selanjutnya adalah mencuci tangan. Ya, di sini saya akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Oke. Yang pertama adalah basuh tangan. Yang kedua, memakai sabun. Yang ketiga, gosok telapak tangan. Yang keempat, punggung tangan. Yang kelima, jari, ya, ujung jari. Yang keenam, sela-sela jari. Yang ketujuh, jempol, ya, berputar. Yang kedelapan, ujung jari kembali dan telapak tangan. Ya, ujung jari harus berkali-kali karena kenapa? Di sini di sela-sela kuku ini banyak sekali kotoran. Yang terakhir adalah pergelangan tangan. Bila memakai lengan panjang, bisa ditarik lebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah basuh sampai benar-benar sabunnya sudah tidak ada. Kalau bisa, pembasuhnya memakai air yang mengalir. Nah, yang terakhir adalah keringkan tangan menggunakan kain, tisu. Kalau bisa kain yang bersih, seperti itu. Nah, lakukan mencuci tangan ini dalam waktu 30 detik minimal, menurut anjuran WHO. Terima kasih. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan melaksanakan olahraga di rumah saja. Sikap soliter adalah sikap solider. Sebelum jumlahnya semakin meluber. Mereka yang sedang berusaha mengisolasi diri di rumah turut membantu warga sekitar untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Mereka yang kesulitan akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga kita dapat bergotong royong, membantu, dan mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga imunitas, dan di rumah aja.